jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bakar. Jika jiwaku membubung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Ku nyanyikan tak hentinya kasih dan pimpinannya. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya Wanda Dumais dalam program Sound Doctrine. Terima kasih untuk kebersamaan Anda bersama dengan Bible Independent Church dan juga Eleos Theological School. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini saya ingin berbicara mengenai eksegesis Kolose 2 ayat 16 dan ayat 17. Apabila Anda menyaksikan program ini dan ingin berkomentar, Anda bisa mengirimkan dalam WhatsApp yang tertulis di layar Anda, atau juga Anda bisa menuliskan dalam kolom komentar. Bisa juga mengirimkan inbox kepada saya. Kita akan berdiskusi pada sore hari ini mengenai ayat ini. Ada kebenaran-kebenaran tertentu yang ingin saya tunjukkan
pada sore hari ini. Kolose 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dalam bahasa Indonesia saya bacakan ayat ini, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, saudara, untuk memahami ayat ini dengan sempurna, untuk melakukan eksegesis dan menghasilkan sebuah ajaran yang harmonis dengan ayat-ayat lain di dalam Alkitab, kita perlu meneliti kata menghukum. Apa maksudnya kata menghukum? Nah, makanya saya bilang dalam Alkitab terjemahan, kadang-kadang ada banyak kata-kata yang seringkali terlalu berat, sulit dimengerti, atau bahkan kata-kata yang kadang-kadang kehilangan makna yang ditaruhkan di dalam suatu ayat sehingga orang sulit mengerti. Untuk melihatnya, misalnya di dalam NIV, ya, saya tunjukkan ayat ini dalam New International Version, Colossians 2:16, therefore do not let anyone judge you. Jadi kata menghukum itu sebenarnya lebih tepat diterjemahkan menghakimi, bukan menghukum. Bagaimana mungkin seseorang mau menghukum kita? Karena manusia lain itu kan tidak boleh menjadi hakim atas orang lain. Tidak boleh menghakimi atau menggunakan hukum rimba, begitu kan? Jadi kata yang tepat di situ, do not let anyone judge you by what you eat or drink, or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. Nah, terjemahan-terjemahan ini selaras begitu ya. Misalnya di dalam King James Version juga mengatakan atau menggunakan kata yang sama, let no man therefore judge you. Memang ketika saya memeriksa di dalam bahasa aslinya, kata yang dimaksud itu adalah kata krineto, ya. Krineto itu dari kata krino. Begitu. Kata krino itu artinya menghakimi. Kata ini pernah dipakai Yesus, dikatakan janganlah engkau menghakimi orang lain, begitu kan? Dipakai kata krino atau krineto, itu kan? Di sini jelas. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan sebuah konsep yang jelas. Kolose 2:16 sampai 17, atau katakanlah ayat 16, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghakimi kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, atau mengenai bulan baru, ataupun hari Sabat.
Nah, saudara, ada 4 pokok yang Paulus bicarakan di sini. Dikatakan jangan biarkan orang menghakimi kamu berkaitan dengan urusan-urusan yang disebut dengan makanan dan minuman. Nah, dalam hal ini saya setuju dengan terjemahan Lai di sini, makanan dan minuman. Ini better begitu ya, diterjemahkan makanan dan minuman yang berkaitan dengan diet begitu. Nah, saudara, ayat yang menjadi kunci adalah ayat karena itu. Ini merupakan sambungan dari ayat-ayat sebelumnya. Karena saudara, beredar guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan sound doctrine. Mengapa mereka mulai menghakimi orang-orang percaya yang notabene orang percaya di sini adalah orang percaya non-Yahudi. Orang percaya sama seperti kita. Nah, guru palsu ini mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran secara fisik. Begitu. Jadi mereka mencoba memaksa orang-orang Kristen yang berasal dari orang-orang yang bukan Yahudi untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang menuntut jasmani untuk melakukan hukum tersebut. Begitu. Nah, saudara, seharusnya perdebatan-perdebatan mengenai makanan dan minuman, mengenai hari raya, mengenai bulan baru, ataupun mengenai Sabat seharusnya sudah bisa diakhiri. Karena ayat ini merupakan ayat emas, ayat kunci yang menutup mulut orang-orang yang ngeyel-ngeyel itu, yang selalu berpikir bahwa kebenaran itu didasarkan pada makanan dan minuman. Paulus mau katakan di sini bahwa makanan dan minuman itu bukan menjadi standar kebenaran. Mengapa Paulus katakan seperti itu? Karena guru-guru ini mereka sementara berputar di antara jemaat, mereka masuk di antara jemaat, mereka menyusup di antara jemaat, lalu mereka mulai menghakimi jemaat Tuhan berdasarkan bentuk-bentuk luar yang jemaat Tuhan lakukan. Mereka mulai katakan kalau engkau mengikut Kristus, engkau harus taat kepada hukum yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi yang pertama di sini, mereka mulai melakukan apa yang disebut dengan dietary restriction. Ini di dalam Mosaic Law ini memang disinggung-singgung berkaitan dengan hal-hal yang melarang orang untuk makan makanan tertentu. Ya, kalau di dalam Mosaic Law itu tidak boleh makan babi begitu ya. Tidak boleh makan makanan yang tidak kosher gitu. Begitu. Seperti kalau Anda makan itu makanan seperti udang, itu nggak boleh itu udang itu. Katanya karena udang ini katanya adalah pemakan sampah di dalam lautan. Atau seperti cockroach gitu. Apa itu cockroach? Kecoa begitu ya. Kecoa laut begitu. Nah, jadi sekarang ini orang-orang tersebut membangun kebenaran, membangun ibadah dengan menerapkan restriction tertentu di dalam diet.
begitu. Di dalam makanan. Kalau engkau ikut Tuhan, engkau tidak boleh minum minuman yang lain selain minum teh saja, begitu. Tidak boleh minum kopi. Tidak boleh makan pork gitu ya. Apa itu? Pangkat babi gitu. Tidak boleh katanya. Lalu mulai dibangunlah satu teori. Oh, babi itu kotor, pemakan sampah. Ini kan dari semua argumen-argumen yang konyol ini begitu. Karena itu Paulus katakan bahwa hal-hal tersebut, lihat Paulus katakan, semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Di dalam Kristus tidak ada larangan-larangan yang berkaitan dengan diet, begitu. Kalau engkau memang tidak mau makan babi, ya itu bukan dalam urusan ibadah. Orang Kristen tidak terikat dengan urusan makan dan minum, begitu. Tidak ada law yang membatasi sehingga orang Kristen itu harus berpantang sesuatu. Hati-hati saudara, karena ada orang yang membangun agama, karena ada kelompok-kelompok yang membangun agama mendasarkan pada konsep itu. Makanya saya katakan tadi, kata menghukum ini kurang tepat ini. Kata yang baik di sini adalah apa tadi? Menghakimi. Jadi orang-orang ini nanti keluar masuk di jemaat Tuhan, mereka masuk di kumpulan-kumpulan tertentu, lalu mulai menyebarkan paham-paham yang sesat, yang berkata, kamu kok sudah percaya Kristus, sudah menjadi orang Kristen, kamu masih makan babi, emang kenapa? Lalu dia mulai buka di perjanjian lama. Ini orang-orang dari agama ini, biasanya mereka cuma jago di perjanjian lama. Ketika saya buka ayat ini, diam 1000 bahasa. Tidak bisa ngomong lagi. Mengapa? Karena ini ayat kuncinya untuk membungkam mulut mereka. Paulus katakan, jangan biarkan saudara orang menghakimi kamu, begitu. Kita tidak boleh menghakimi orang lain berkaitan dengan makanan dan minuman apabila orang itu sudah ada di dalam Kristus. Kalau engkau mau jadi vegetarian, ya jadi vegetarian apa aja, tidak berkaitan dengan ibadah. Tidak ada ayat yang menyuruhmu untuk melakukan vegetarian. Sehingga engkau pikir kalau engkau vegetarian maka engkau masuk surga. Orang yang tidak vegetarian itu masuk neraka, begitu. Jadi tafsiran mereka itu adalah kaitannya makanan. Mereka tidak lagi memberitakan tentang Kristus, yang mereka beritakan makanan. Lalu mereka pokoknya ayatnya ditekankan. Kamu kalau masih makan babi, kamu tidak diselamatkan. Kamu kalau masih makan udang, kamu tidak diselamatkan. Kamu kalau masih makan ikan yang seperti ini, kamu tidak diselamatkan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan makanan itu adalah hukum yang tertulis dalam Mosaic Law atau hukum Musa, begitu ya. Itu tidak berlaku lagi bagi orang percaya. Mengapa? Karena semua hukum itu sebenarnya akan menunjuk kepada Kristus yang sebenarnya datang untuk menyelamatkan kita. Jadi hati-hati saudara dengan kata menghakimi. Jangan biarkan saudara, makanya pengetahuan itu penting. Buka pikiranmu, buka hatimu untuk belajar firman Tuhan supaya engkau jangan dibodoh-bodohi, jangan ditakut-takuti oleh orang-orang seperti ini. Mereka akan masuk ke dalam kumpulan-kumpulan orang jemaat untuk mulai meracuni pikiranmu dengan persoalan makan dan minum, begitu ya. Ya, makan apa saja bisa, yang penting makanan itu engkau bisa terima, mulutmu bisa terima,
perutmu bisa terima. Kalau perutmu tidak bisa terima, ya jangan makan itu begitu. Itu saja, tidak ada hubungan atau kaitan dengan kebenaran begitu ya. Jadi hati-hati dengan hal seperti ini. Mereka membangun kebenaran di atas konsep makanan. Apakah makanan itu kosher, halal atau tidak? Apakah minuman itu kosher atau halal atau tidak? Jadi konsep yang pertama dibicarakan oleh Paulus berkaitan dengan masalah diet, atau di sini berkaitan dengan drinking dan eating. Bagaimana engkau mau ikut Tuhan lalu mengurusi perut orang? Begitu. Ikut Tuhan itu mengurusi iman, bukan mengurusi perutnya orang. Dia mau makan apa itu urusan dia. Dia nggak makan itu urusan dia. Tidak ada kaitannya dengan hidup kita untuk kita menghakimi orang lain. Ada juga orang yang boro-boro dia mau makan babi ya. Mau makan sesuatu aja dia tidak punya. Begitu. Jadi ini tidak berkaitan dengan hal-hal iman, tapi lebih berkaitan dengan masalah praktis. Begitu ya. Orang-orang yang terbiasa makan babi, ya mereka makan babi. Begitu ya. Oh, ini tidak berkaitan dengan agama, tapi berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan di mana orang itu hidup. Ada orang-orang yang terbiasa makan ikan. Ada orang-orang yang terbiasa makan makanan-makanan laut. Jadi tidak ada hubungan sama sekali di situ. Nah, kemudian saudara, yang kedua ini berkaitan dengan masalah holiday and feast days. Jadi saya mau tunjukkan kepada saudara, orang-orang Yahudi itu mempunyai konsep perayaan-perayaan tertentu dalam setiap bulan. Contoh saudara ya, ini contoh nama-nama bulan dalam kalender Yahudi. Ada bulan Nisan, bulan pertama, itu paralelnya itu bulan Maret dan April di dalam kalender Gregorian ya, kalender kita. Itu ya. Itu bulan pertama, lalu ada bulan Iyar itu April sampai Mei, kemudian ada Sivan Mei sampai Jun, kemudian Tamus ya. Sudah bisa baca di sini saya sudah tuliskan ada bulan Av, ada bulan Elul, ada bulan Tisri, ada bulan Chesvan, ada bulan Kislev, ada bulan Tevet, kemudian Sefat, dan kemudian Adar. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, orang Yahudi itu terbiasa merayakan bulan baru. Mengapa terbiasa merayakan bulan baru? Karena orang Yahudi itu menggunakan sistem waktu, sistem kalender yang namanya lunisolar, atau lebih ditekankan pada bulan. Begitu. Jadi tiap kali masuk pada bulan baru, ya, mereka akan merayakan apa yang disebut dengan Rosh Kodesh, gitu. Perayaan tertentu. Nah, saudara, mereka setiap bulan itu bayangin, Anda kira jadi orang Yahudi gampang. Setiap bulan itu ada perayaannya. Masuk bulan Nisan, mereka merayakan perayaan bulan baru. Masuk bulan Iyar juga mereka merayakan perayaan bulan baru. Nah, di dalam bulan Nisan itu mereka ada perayaan-perayaan khusus yang disebut dengan 14 Nisan, yaitu perayaan penyembelihan anak domba di mana memperingati keluarnya orang Yahudi dari Mesir. Kemudian tanggal 15 mereka, atau 14 itu tadi Paskah, nanti bisa disandingkan dengan tanggal 15, yaitu hari yang disebut dengan perayaan roti tidak beragi. Mengapa roti tidak beragi? Karena pada saat mereka keluar dari Mesir itu, Tuhan katakan
jangan menaruhkan ragi, karena kalau bikin roti taruh ragi itu akan lama sekali tunggunya. Begitu. Sedangkan Tuhan mau mereka keluar pada malam itu juga tanggal 15 Nisan. Dan Tuhan menyuruh orang Israel merayakan perayaan ini turun-temurun. Coba lihat, ayatnya ada di dalam Ulangan 16 ayat ke-16. Ya. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi. Di sini dikatakan. Jadi saat mereka merayakan roti tidak beragi 15 Nisan, tadi saya bilang 7 hari harus dirayakan. Jadi 15 Nisan sampai 22 Nisan semua ragi harus dibuang dari rumah orang Yahudi. Tidak boleh ditemukan ragi di orang Yahudi yang modern itu, rumahnya itu harus di vacuum bersih. Tidak boleh ada jejak ragi, tidak boleh ada ragi yang terjatuh. Ragi harus dibuang, begitu ya. Selama 7 hari setiap tahun, ya. Tuhan menuntut mereka untuk lakukan itu dengan tepat. Lalu kemudian dikatakan ada perayaan 7 minggu. Ini perayaan Pentakosta. Ingat nih, perayaan 7 minggu ini ketika Roh Kudus turun di Yerusalem, ini dalam berkaitan dengan perayaan 7 minggu. Ya. Atau Safot, ya. Berkaitan dengan perayaan Safot 7 minggu. Jadi hari ke-50. Begitu kan? Hari ke-50. Jadi Paskah harus dirayakan di Yerusalem. Roti tidak beragi harus dirayakan di Yerusalem. Kemudian Safot juga harus dirayakan di Yerusalem. Lalu ada perayaan yang ketiga. Namanya perayaan Pondok Daun atau Sukot. Begitu ya. Sukot artinya perayaan tuayan akhir. Nah, saudara, ini harus dilakukan oleh orang Yahudi. Tidak boleh tidak. Ini ada di dalam Torah. Ulangan 16 ayat 16. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kembali lagi firman Tuhan bilang, jangan biarkan orang menghakimi kamu. Kalau ada orang yang menghakimi kamu berkaitan dengan makanan dan minuman, sekarang kita sudah bisa menjawab, ya kan? Bahwa saya orang yang sudah ditebus Tuhan dan hidup saya berada bersama dengan Kristus, menjadi milik Kristus. Makanya urusan makanan dan minuman tidak lagi menjadi urusan yang penting dalam hidup saya, karena iman saya tidak berkaitan dengan makanan dan minuman. Kemudian berkaitan dengan hari raya tadi, saudara. Jadi merayakan hari-hari tertentu itu bukan menjadi sebuah kewajiban bagi orang percaya. Tidak lagi melakukan apa yang dipercayai oleh orang Yahudi. Jadi orang Kristen tidak merayakan itu yang namanya bulan baru. Tidak. Orang Kristen tidak merayakan apa yang dinamakan tadi saya bilang Paskah atau Pesak itu. Tidak. Orang Kristen tidak merayakan Paskah. Kalau saudara mungkin mendengar saudara merayakan Paskah, itu hanya kesalahan penggunaan kata. Orang Kristen tidak pernah merayakan Paskah. Karena Paskah itu bukan milik orang Kristen. Paskah itu milik orang Yahudi, yaitu penyembelihan anak domba. Begitu, mengingat keluarnya mereka dari Mesir. Kan kita tidak pernah keluar dari Mesir. Kan kita tidak pernah menyembelih anak domba. Kita merayakan Kristus
yang mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Jadi yang kita rayakan hari kebangkitan Kristus, bukan hari Paskah. Nah, lalu yang kemudian tadi saya sudah singgung berkaitan dengan bulan baru. Tadi ya, bulan baru ini orang Yahudi ini banyak sekali perayaan-perayaannya, banyak sekali. Itu tadi perayaan 3 perayaan utama yang saya sudah sebutkan, tapi masih banyak lagi perayaan-perayaan lainnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian berkaitan dengan hari Sabat. Nah, ini banyak atau ada kelompok-kelompok yang membangun pengajaran mereka berdasarkan Sabat. Dikit-dikit ngomong Sabat, dikit-dikit ngomong Sabat. Mereka itu menginjil itu berdasarkan Sabat. Begitu, kamu masuk gereja di hari apa? Hari Minggu. Oh, berarti kamu belum selamat. Emang kenapa, Pak? Hari yang benar itu hari Sabat. Mengapa begitu? Oh iya, karena hari Minggu itu hari itu sudah diganti sama Paus dulu. Selalu dia punya argumentasi itu, saudara. Sebenarnya kita tidak lagi tunduk kepada hari Sabat. Sudah dikatakan di sini, wujudnya ini adalah Kristus. Jadi sebenarnya semua penginjilan kita, berita utama tentang keselamatan, berita Injil yang paling valid bukan Sabat, saudara, tapi Kristus. Kristus yang hidup di tengah-tengah kamu, Kristus yang menyelamatkan, Kristus yang adalah sumber kebenaran, bukan kebenaran di dalam perjanjian lama. Coba tengok orang yang bicara-bicara tentang Sabat. Mereka itu hanya fasih bicara perjanjian lama. Coba bicara dengan saya, nanti saya ngomong dengan mereka. Banyak kali mereka berdebat dengan saya sudah tahu latar belakangnya, apa itu bicaranya mau lari kemana. Bicaranya itu dari perjanjian lama. Saudara, sebenarnya Sabat ini, ya, Sabat ini berarti istirahat atau berhenti. Sabat itu tidak berarti hari Sabtu. Meskipun Sabat itu memang hari Sabtu. Bisa mengerti nggak kata-kata saya di sini? Jadi Sabat itu artinya berhenti, artinya beristirahat. Lihat ya, saya tunjukkan ayatnya di sini. Lihat. Saya akan buka ayatnya di sini supaya saudara akan lihat dengan betul kesaksian Alkitab bahwa Alkitab itu selalu benar, begitu ya. Sebentar, saya bukakan dulu ayatnya supaya saudara tahu mengapa Pendeta Wanda bicara Sabat itu, bahwa Sabat artinya berhenti, bukan hari Sabtu. Begitu ya. Nah ini. Saya copy dulu ayat ini. Lihat ya, saya kopikan ayat ini dalam Imamat 23 ayat 23. Sini ya, Imamat 23 mulai ayat 23. Sampai dengan 32. Lihat di sini, saya buktikan perkara Sabat. Ini untuk menjawab mereka yang selalu ngeyel dengan persoalan Sabat. Jadi mereka cuma berpikir tentang Sabat. Mereka tidak bicara tentang Kristus. Yang mereka bicarakan itu Sabat terus. Begitu. Mereka menginjil berdasarkan Sabat. Begitu ya. Nah, lihat di sini saudara, Imamat 23 ayat 23, Tuhan berfirman kepada Musa. Oke. Katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan
yang ketujuh. Bulan ketujuh apa tadi saya sudah bilang? Periksa di sini. Bulan apa? Bulan Tisri. Ini kan. Bulan ketujuh itu bulan Tisri. Yaitu padanannya dalam bulan kita itu September dan Oktober. Jadi kenapa Tuhan bilang bulan ketujuh? Karena ini istilah Tisri ini, Elul, Chesvan, Kislev ini adalah istilah yang dipungut oleh orang Israel dari agama pagan. Begitu ya. Jadi diadaptasi. Nah, Tuhan tidak pernah bicara nama-nama ini. Tisri, Nisan, dan sebagainya. Engkau tidak akan temukan di dalam Alkitab. Tuhan hanya bicarakan bulan ke-1, ke-2. Nah, katakanlah kepada orang Israel, firman Tuhan, dalam bulan yang ke-7, berarti tadi bulan Tisri kan? Pada tanggal 1 bulan itu, jadi 1 Tisri, ya, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh. Apa maksudnya hari perhentian penuh? Itu Sabat, berhenti. Jadi tidak peduli mau jatuh di hari Senin, mau jatuh di hari Minggu, mau jatuh di hari Selasa, mau jatuh di hari Rabu, mau jatuh di hari Kamis, mau jatuh di hari Jumat, maka tanggal 1 bulan yang ke-7 itu atau namanya Rosh Hashanah, 1 Tisri, orang Israel itu harus mengadakan Sabat. Begitu. Sabat artinya berhenti. Kalau dalam istilah musik itu tanda diam. Gitu ya. Yang tahu membaca musik itu ada tanda diam. Dalam satu bar itu ada tanda diamnya berapa nilainya. Apakah nilainya 4/4? Apakah nilainya itu 1/4? Atau nilainya berapa di situ? Tergantung. Misalnya ini. Artinya berhenti. Jadi ketika ada tanda berhenti, ya engkau berhenti. Tidak mainkan musiknya. Begitu. Jadi 1 Tisri itu adalah Sabat yang penuh. Hari pertemuan kudus. Jadi Sabat itu bukan hari Sabtu. Saya bilang. Iya kan? Sampai sini sudah jelas nggak perbedaan-perbedaannya? Jadi macam-macam Sabat. Ada Sabat mingguan, Sabat Sabtu, lalu ada Sabat tahunan, Sabat tertentu. 1 Tisri ini dikatakan oleh firman Tuhan, kamu harus bersabat. Coba tanya kepada mereka yang suka ngomong Sabat. Apakah mereka bersabat di tanggal 1 Tisri? Cek kepada mereka. Kalau memang mereka melakukan hukum Musa. Ada 613 hukum Musa yang harus ditaati oleh orang Israel. Salah satunya ini. Kemudian ayat 25. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Ayat 26. Tuhan berfirman kepada Musa. Nah lagi ada firman. Tanggal 10 bulan yang ke-7, tanggal 10 bulan yang ke-7 ini namanya hari Yom Kippur, hari pendamaian. Jadi orang Israel lagi, tadi Rosh Hashanah itu tahun baru orang Israel, ya kemarin baru saja berlangsung tahun baru orang Israel. Orang Israel sekarang tahunnya sudah memasuki 5.781. Begitu ya. Sudah 5781. Nah, kemudian tanggal 10 Tisri ada hari Yom Kippur. Kemudian di sini juga dikatakan kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Lagi ada acara lagi orang Israel. Stop lagi kegiatannya. Lakukan lagi hari lagi untuk bertemu. Jadi orang Israel ini banyak liburnya ini. Saya ingat waktu saya di Bali. Begitu. Saya waktu di Bali, saya lihat di Bali hampir tiap hari ada upacara. Lalu teman saya yang orang luar negeri malah orang bule dia bilang ke saya, Wanda kamu tahu nggak apa artinya Bali?
Saya bilang apa? Nggak tahu saya. Dia bilang Bali artinya banyak libur. Bali katanya banyak libur. Saya pikir-pikir, iya benar juga ya. Memang betul saudara, kalau saudara pergi ke Bali itu hampir tiap hari ada upacara-upacara tertentu. Nah, Anda kalau menggaji orang Bali jadi pegawai Anda, nanti dia itu minta izin ikut kegiatan, libur lagi dia, baru masuk dia nanti 2 hari, ada kegiatan lagi, libur lagi dia begitu. Nah ini sama persis ini dikatakan nih. Ya nggak sama persis, tapi saya mau tunjukkan sedikit pergambaran supaya engkau mengerti bagaimana tradisi orang Yahudi. Jadi tanggal 10 itu adalah hari Yom Kippur, hari pendamaian. Katanya pertemuan kudus, merendahkan diri, berpuasa. Lalu dibilang pada hari itu jangan lakukan pekerjaan. Itulah hari pendamaian. Kemudian ada larangan-larangannya tertentu. Ayat 29-30. Lalu dikatakan ayat 31. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan. Itulah ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi saudara, ketetapan ini berlaku terus sampai hari ini. Dia dikatakan oleh Tuhan, bagimu di segala tempat kediamanmu. Tidak peduli orang Israel mau tinggal di Israel, mau tinggal di luar Israel, harus melakukan upacara ini. Kalau ada orang Israel tinggal di Indonesia, ya dia tetap lakukan. Nah, ayat 32 memberikan penjelasan kepada kita. Apa? Dikatakan itu harus menjadi suatu sabat atau hari perhentian bagimu. Begitu. Jadi tidak peduli, dikatakan mereka harus melakukan sabat mulai dari tanggal 9. Jadi 9 Tisri katanya mereka bersabat sampai matahari terbenam. Itu dia. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kan 1 hari penuh ini. Orang Israel menghitung waktu sunset to sunset. Dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Jadi mulai dari jam 6 sore sampai jam 6 sore berikutnya. Begitu ya. Ya, jadi saudara, ini yang disebut dengan sabat. Bisa mengerti nggak? Sampai di sini mudah-mudahan ini jelas saudara. Jadi sabat itu artinya berhenti. Sabat itu artinya beristirahat. Bukan hari Sabtu. Begitu. Jadi kalau ada orang yang ngeyel ngomong ke kamu, kamu ibadah di hari apa? Hari Minggu. Oh, kamu nggak masuk surga. Kamu lihat pemberitaan Injilnya didasarkan pada hari Sabat. Kok nggak masuk surga? Kenapa emang? Emangnya hari Minggu ada di dalam Alkitab? Disuruh Tuhan kita beribadah. Lalu kita mulai pusing cari di Alkitab. Wah iya ya, nggak ada nyari Minggu. Ada nggak? Dia balik lagi datang ke kamu. Ada nggak? Nggak ada. Itu. Kamu ditipu sama si paus penipu itu. Oh, siapa itu paus? Ya itu paus kepala gerejanya orang Katolik. Emang kenapa? Karena paus ini yang tetapkan bahwa hari dulu orang ibadah di hari Sabat. Hari Sabat kapan? Hari Sabtu. Lalu dipindahkan ke hari Minggu. Nah kita mulai percaya. Akhirnya engkau ikut bersabat. Nah engkau juga ikut sama-sama kebodohannya. Begitu. Mengapa? Karena engkau tidak pernah belajar. Begitu. Sabat itu artinya berhenti atau beristirahat. Tidak peduli harinya. Kalau terjadi tadi dikatakan Yom Kippur di hari Selasa, maka itulah sabat. Kalau terjadi misalnya hari katakanlah tadi apa namanya itu ya Yom Kippur tadi ya Yom Kippur. Saya mau bilang 1 Tisri, Rosh
hasana. Kalau terjadi ros hosananya, hasananya misalnya hari Rabu, ya hari Rabu kamu bersabat. Misalnya tahun ini, tahun 2020 orang Yahudi merayakan Yom Kippur jatuh di hari Senin. Maka Senin itu menjadi Sabat. Begitu. Coba ngomong kepada orang yang melakukan hari Sabat. Kamu bersabat nggak pada saat Yom Kippur? Tanya kepada dia. Sabat apa yang kamu lakukan? Dan Sabat inilah yang menjadi kesalahpahaman pada saat Yesus mati. Saya sudah jelaskan. Orang berpikir Sabat Kamis itu dipikir Sabat Sabtu. Sehingga dipikir Yesus mati itu pada hari Jumat. Padahal Yesus mati hari Rabu. Di antara kematian Yesus ada 2 Sabat. Yaitu Sabat Kamis dan Sabat Sabtu. Jadi di antara teori itu namanya, saya bisa namakan juga teori di antara 2 Sabat. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sampai di sini mudah-mudahan jelas. Begitu. Sudah ada firman Tuhan ini, masih ada orang yang memberitakan Injil, yang mendasarkan pengajarannya berdasarkan tadi makanan dan minuman, begitu. Jadi melarang orang makan makanan dan minuman tertentu, atau mengenai hari raya, atau mengenai bulan baru. Padahal Paulus katakan semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus. Lihat, saya tunjukkan ayat-ayatnya. Kolose 2 ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Ya, hati-hati saudara. Ya, ini pengajar-pengajar sesat ini mulai datang dan menawarkan filsafat yang kosong. Mengapa kosong? Karena itu adalah pikiran manusia. Palsu. Menurut ajaran turun-temurun. Ya, lihat. Jadi saudara kira-kira setelah mendengarkan pengajaran saya ini, saudara sudah bisa ya mendebat orang yang mempunyai pengajaran Sabat itu, saudara. Coba deh teliti. Nanti dia datang ke kamu, urusannya Sabat, begitu. Nggak ada lagi, dia nggak tahu firman Tuhan yang lain. Yang dia bicara tentang Sabat, kalau nggak Sabat, makanan. Cuma 2 itu gacoannya. Dan gampang sekali mematahkan teorinya. Saya katakan, Sabat itu artinya berhenti. Sabat itu artinya beristirahat, bukan hari Sabtu. Nah kalau bukan hari Sabtu, kenapa kamu beribadah di hari Sabtu lalu ngeyel-ngeyel? Kamu mendasarkan pengajaranmu pada Sabat itu yang jelas-jelas tidak diperintahkan oleh Alkitab. Karena Sabat itu hanya diperintahkan untuk orang Yahudi, bukan orang non-Yahudi. Lihat, filsafat-filsafat kosong mulai masuk di dalam kekristenan, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara, ujilah Injil yang diberitakan orang. Kalau orang itu bicara tentang Kristus, meninggikan Kristus lebih dari apapun, meninggikan Alkitab lebih dari apapun, apa yang disampaikannya selalu selaras dari Kejadian sampai Wahyu, harmonis selalu, tidak ada ayat-ayat yang bertentangan, maka itu adalah ajaran yang sehat. Sound doctrine. Lihat, Roma 14 ayat 17 bilang apa? Sebab kerajaan sorga atau kerajaan Allah bukanlah soal apa? Makanan dan minuman. Tetapi soal kebenaran. Lihat. Kalau engkau mau mencari kerajaan Allah, nomor 1 yang engkau rindukan adalah mencari kebenaran. Begitu. Bukan mencari damai sejahtera loh, salah. Kalau, yang penting saya sejahtera. Ya nggak bisa sejahtera.
sejahtera itu harus diukur dengan kebenaran. Banyak kali kebenaran tidak akan menimbulkan rasa sejahtera di dalam hidupmu. Mengapa? Karena kebenaran menegurmu. Karena kebenaran berusaha mengajarmu. Karena kebenaran berusaha membuat engkau berubah dari jalan yang salah menjadi jalan yang benar. Kebenaran itu menuntut keseluruhan komitmen hidupmu. Kalau engkau cinta Tuhan, mau cari kerajaan Allah, maka kebenaran itu nomor 1. Jadi bicara kebenaran, bicara tentang otak. Otak itu diisi. Ya, bukan karena kita mengandalkan otak, lalu kita tidak mengandalkan Roh Kudus, ya salah kalau begitu. Tidak. Roh Kudus itu kan ada di dalam diri kamu. Roh Kudus akan membawamu ke dalam keseluruh kebenaran Allah kalau engkau mencintai kebenaran Allah. Dan engkau merindukan agar kebenaran itu memenuhi hidupmu. Begitu. Sampai di sini jelas ya. Apabila masih ada yang kurang jelas, silakan Anda bisa bertanya, menuliskan komentar Anda, atau Anda punya opini tertentu yang berkaitan dengan masalah tadi, Sabat, masalah makanan dan minuman. Silakan, nggak apa-apa, Anda bisa tuliskan, kita bisa mendiskusikannya. Begitu. Atau Anda bisa kirim ke WhatsApp saya, atau juga kirim ke inbox di dalam inbox messenger di Facebook ya. Atau bisa tulis di kolom komentar langsung, tuliskan apa pendapatmu. Engkau yang percaya tentang Sabat juga silakan tuliskan. Begitu. Kalau engkau tidak setuju nggak apa-apa, kita diskusikan kebenaran ini. Begitu. Kenapa masih ngeyel melakukan Sabat? Sedangkan Sabat itu hanya untuk orang Yahudi. Tidak pernah diperintahkan kepada orang non-Yahudi. Mengapa? Karena Torah ada di situ. Sabat itu berkaitan dengan Torah tadi. Ada Rosh Kodasim, lalu ada Rosh Hasana, lalu ada apa lagi? Ada Yom Kippur, lalu ada apa lagi? Ada Sukkot ya. Lihat festival-festival orang Yahudi itu, kalau saya mau bacakan itu ada banyak sekali di sini ya. Saya tunjukkan kepada saudara Jewish holiday. Misalnya ada yang namanya itu Tevet 10. Kemudian ada yang namanya 15 Sefat. Lalu ada yang namanya Purim, gitu kan? Lalu ada yang namanya tadi kita sudah bahas Passover. Kemudian ada yang namanya Second Passover. Ada yang namanya Lag Beomer. Ada yang namanya Safot. Tadi kita sudah bahas Safot, perayaan ke-50. Lalu ada perayaan the 3 weeks ya, atau Tisa Be'av begitu ya. Kemudian ada 15 of Av. Ini macam-macam orang Yahudi punya. Rosh Hasana tadi saya sudah singgung, Yom Kippur, lalu Sukkot, lalu Semini, Aseret, Simchat Torah, lalu ada yang namanya Chanukah. Nah, ini Chanukah atau Hanukkah ini adalah rededication temple. Gitu. Temple itu pernah dinajiskan. Waktu Yesus hidup di bumi ini, dia pernah menghadiri perayaan Chanukah, ada dicatat di dalam Alkitab. Lalu ada Fast of Tevet 10 begitu ya. Banyak sekali begitu masalah itu perayaan-perayaan. Jadi kalau Anda mau ikut orang Yahudi susah sekali. Ada 613. Makanya Kristus telah menyempurnakan semuanya itu. Bukan lagi kebenaran berdasarkan Torah, tapi kebenaran berdasarkan Kristus. Kristus sudah mati bagi dosa-dosa kita, maka kita harus hidup bagi Kristus. Begitu saudara.
Jadi itu kaitannya, tidak ada lagi yang berkaitan dengan makanan, minuman, merayakan festival, lalu bulan baru, lalu berkaitan dengan apa hari Sabat. Tidak, saudara, dan Sabat itu tidak berkaitan dengan hari Sabtu. Ada yang mau mendebat saya dengan hal ini, silakan. Ada yang bilang, oh Sabat itu kan sudah ada. Sebelum zaman Musa sudah ada. Iya, artinya berhenti atau beristirahat. Yisbot, wayisbot itu namanya Sabat itu. Jadi dari kata wayisbot itu berhenti. Semua kata Sabat itu di dalam perjanjian lama menunjuk pada kata berhenti. Tidak pernah menunjuk kepada hari Sabtu. Gitu. Jadi jelas di sini, saudara, hidup di dalam Kristus. Gitu. Hidup di dalam Kristus itu enak sekali, saudara. Engkau terbebas dari segala sesuatu dan Kristus itu adalah jaminan atas segala sesuatu. Makanya di sini sekali lagi Paulus katakan, karena itu. Jadi maksudnya hati-hati. Dia sedang menasihatkan bahwa sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang berkembang, menyusup, terus orang-orang itu mungkin Anda kenal orang itu, dia bicara tentang itu, janganlah kamu biarkan orang menghakimi kamu. Ini kata menghukum ini harus diganti, menghakimi, lebih tepat krino. Gitu ya, dari kata krino. Jadi jangan biarkan orang, kamu kok masih makan babi aja kamu? Ya iya enak. Begitu, bilang aja ya iya enak. Loh kamu kok masih minum kopi? Emang kenapa? Itu ada itu kopi yang dari kotoran binatang itu apa namanya? Kopi yang enak sekali itu. Aduh kalau kopi luwak. Kopi luwak. Itu kan kopi dari kotoran binatang. Bagaimana kamu ini? Kamu najis sekali kamu minum kopi dari kotoran binatang. Padahal kopi luwak itu mahal sekali, saudara. Ya, di sini juga di Australia mahal sekali dijual kopi luwak itu. Mengapa? Karena memang diprosesnya begitu katanya. Binatang ini katanya dia makan makanan buah-buah itu. Nanti dia pup begitu ya. Dia pup, diambil itunya lalu dicuci begitu, dicuci, digiling jadi kopi. Kopinya mahal gitu. Nah, ini kan tidak berkaitan dengan masalah najis atau apa. Ya silakan saja kalau Anda suka minum kopi. Ya, saya sendiri terus terang tidak minum kopi. Jarang sekali minum teh ya, cuma minum air putih saya. Jarang sekali minum soft drink itu apa Coca-Cola atau apa, tidak pernah. Bahkan anak-anak kami juga tidak pernah minum itu. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Cuma minum air putih, ya paling ya minum jus aja. Bukan karena saya menjadi orang Advent, lalu saya tidak minum kopi, lalu saya tidak minum teh, begitu. Ya kalau makan babi masih, makan babi, makan anjing, ya sudah tidak. Kenapa tidak makan anjing Pak Wanda? Ya karena nggak ada di Australia. Begitu. Pengen nggak? Masih pengen, tapi ya nggak ada. Yang namanya RT atau RW dan sebagainya, begitu nggak ada. Begitu. Jadi bukan karena saya menjadi orang Advent, saya nggak makan itu. Begitu. Tapi karena memang ya nggak ada makanannya. Ya kalau Anda pendengar yang menyaksikan di Facebook yang tergerak mau kirim, ya silakan. Tapi kasih tahu dulu. Nggak bisa saudara ya, nanti kalau kirim makanan ke Australia itu biasanya nggak bisa tembus, karena itulah sebabnya saya nggak pernah beli makanan dari luar Australia, karena Australia sangat ketat di dalam bordernya. Nah, begitu saudara ya. Jadi berkaitan dengan makanan tidak ada kosher, tidak ada halal, atau tidak ada haram. Berkaitan dengan hari raya, tidak ada lagi kita merayakan hari raya selain hari raya yang biasa kita rayakan. Rayakan saja hari raya yang biasa, ulang tahun dan sebagainya, hari raya gereja yang engkau percayai di gerejamu, ya rayakan saja. Tapi bukan hari raya yang berkaitan dengan Torah. Lalu bulan baru, ini kalau orang Israel kalau bulan baru mereka tiup itu sangkakala, lalu mereka menari malam-malam, itu rame sekali kalau bulan baru orang Yahudi. Begitu ya, itu memang yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, tapi bukan untuk hukum kita. Atau Sabat. Nah, Sabat ini sudah saya jelaskan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda masih ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda punya pertanyaan, Anda tidak mengerti berkaitan dengan pembahasan malam hari ini, Anda bisa menulis kepada saya atau mengirimkan WhatsApp kepada saya, atau bisa melalui jalur-jalur yang lain, email dan sebagainya. Nah, sesudah ini saudara, kami ada kelas Ibrani, bahasa Ibrani. Kalau Anda tertarik belajar bahasa Ibrani, bisa bergabung dengan kami di Zoom, ya. Dan juga kita akan melakukan eksegesis terhadap kitab Kejadian. Jadi bergabunglah bersama dengan kami jam 8, setengah jam lagi dari sekarang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Terima kasih untuk Anda yang sudah menulis komentar-komentar, ya. Semua komentar Anda sudah saya tampilkan, ya. Saya tidak bacakan, tapi secara live on the spot, ya, streaming saya sudah tampilkan. Jadi semua komentar-komentar tulisan Anda saya sangat hargai. Terima kasih untuk mereka yang sudah menuliskan semua komentar pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan program ini. Kita akan ketemu dalam program yang sama di hari-hari selanjutnya dengan topik lainnya yang akan membuka pengertian Anda. Sekali lagi, Pendeta Wanda concern untuk memberikan pemahaman firman, gitu. Jadi Anda bisa berdiri kuat, berdiri teguh sebagai orang Kristen yang kuat, yang menjadi murid dan memuridkan orang lain. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.